Kelinci kameranya. Acara dimulai. Para hadirin selamat acara langsung. Handphone harap disayang. Tidak melakukan pemotretan selama acara berlangsung. Tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kenikmatan acara. Dan bila membawa serta anak-anak di bawah 12 tahun ke dalam upacara pengambil sumpah profesi, mohon bisa mengarahkan agar tidak mengganggu kehormatan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPD PTGRI Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Ketua Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Makassar, yang terhormat Ketua Prodi 3 Kesehatan Gigi dan D4 sama beserta staf, para rohaniawan dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diperkenankan berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti upacara pengambilan sumpah profesi tradisi dan mulut DPD PTGRI Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu. Begitu itu? Kok? Iya. Hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Saya tak anu. Saya dan Mars PTGRI. Hadirin disilahkan berdiri. Itu. Oke, welcome back.
Masa? Kayak menimbang bahwa Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia sebagai wadah berhimpun para terapis gigi dalam berprofesi. 2. Bahwa berdasarkan surat dari DPD PTGMI Provinsi Sulawesi Selatan tentang permohonan SK Sumpah Profesi DPP PTGMI diminta untuk memfasilitasi profesi. Perlu dikeluarkan surat keputusan tentang penetapan peserta sumpah profesi pada tanggal 21 Oktober tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua DPP PTGMI. Mengingat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut. Memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi Mulut Indonesia tentang penetapan peserta sumpah profesi terapis gigi dan mulut pada tanggal 21 Oktober tahun 2020. Pertama, mengesahkan peserta sumpah profesi pada tanggal 21 Oktober tahun 2020. Kedua, nama-nama yang ditetapkan sebagai peserta sumpah profesi terapis gigi mulut Indonesia pada tanggal 21 Oktober sebagaimana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, memberikan mandat kepada Ketua DPD PTGMI Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kegiatan sumpah profesi terapis gigi dan mulut pada tanggal 21 Oktober tahun 2020. Telah ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata ditetapkan ketentuan di dalamnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2020. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi Mulut Indonesia. Ketua Evi Novia SPD MKP. Lampiran nomor 37 SK garing DPP PTGMI garing 10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan peserta sumpah profesi terapis gigi pada DPD PTGMI Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Nama peserta Aida Mukhlis Asnawi dengan NIM PO 713261117101. Pendidikan terakhir D3 Kesehatan Gigi, asal institusi JKG Makassar, agama Islam, dengan nomor register 82000001 sampai dengan nomor urut 154 Yusnika dengan NIM PO 714261161110
Keempat, terapi gigi. DKG dengan nomor 28200 Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapi Gigi dan Mulut Indonesia, Ketua Epinopia SPDM AP dengan nomor NPA 3171200001. Demikian, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya memang kalau yang laptop ini kan katanya silakan. Nah, ini cuma ke tingkat nanti suaranya suara manual kan ada alat itu ya. Halo. BBD. Yang mana? Ini gimana itu? Yang mana mau dicabut? Atau ini kasih jadi ini untuk selain tapi tidak ada kosong Pak. Yang mana nggak dipakai? Ini kok pakai komputer? Tidak mau pindah ke sini. Naskah pengambilan sumpah profesi terapis gigi dan mulut pada DPD PTGI Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Oktober 2020 dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Oktober tahun 2020 tepat di auditorium Poltekkes Kemenkes Makassar, Jalan Bendungan Pilih 2, Karundung, Kecamatan Sini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya sebagai Ketua DPD PTGI Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan mandat dari Ketua Umum DPD PTGI akan melakukan pengambilan sumpah profesi bagi saudara-saudari. Diambil sumpah menurut agama. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang ada di tempat ini, juga yang penting sekali didasari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara-saudari. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara-saudari. Dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan. Selanjutnya kata-kata saya. Tidak, masuk di Zoom langsung. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah
bagi yang beragama Kristen. Demi Allah, saya berjanji Ini yang di Zoom. bersama-sama ya, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya sebagai terapis gigi dan mulut dengan sungguh-sungguh seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, atau golongan, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga. Dan saya akan tetap teguh berwenang yang diamanatkan kepada saya, bahwa saya senantiasa mengutamakan kepentingan di atas kepentingan pribadi dan golongan, bahwa saya akan segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Saya saling menghormati, membina kerjasama, dan kesetiakawanan, bahwa saya akan menjaga martabat, terus menerus mengembangkan suara Molvi. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Semoga Allah memberikan saya rahmatnya. Bagi yang beragama Kristen, Rahmatnya. Tuhan menolong saya. Amin. Amin. Ya Allah. Mantap. Barisan dibubarkan. Pemimpin barisan masing-masing melaporkan. Sum serung. Hai. Sudah ini? Absen. Kedengaran suara Amalfi.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alullaha qawlan an-tabarru wa tanqadu Wallahu samii'un alim. Dan jangan akan menjadikan nama Allah dalam sultan sebagai penghalang untuk berbuat sebagainya. Bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa sumpah yang saudara-saudara ucapkan samping disaksikan oleh para hakim, disaksikan oleh para ulama, yang perlu disadari bahwa sumpah yang saudara ucapkan juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudara senantiasa memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dibebankan kepada saudara. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku kehadiran Ustaz akan menunjukkan saudara-saudari yang hari ini telah mengucapkan sumpah profesi yaitu kitab suci agama Kristen, dan sebagai penutupan saya akan membacakan satu bahagian firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal 15 ayat 14. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan kehidupan hati dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak dan kuat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Tuhan berkenan kepada sumpah yang diucapkan dengan segenap hati. Segenap hati artinya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya diucapkan, tetapi kemudian benar-benar dilakukan kehidupan kita sehari-hari. Sumpah atau janji yang saudara-saudari ucapkan hari ini bukan kepada manusia yang tidak bisa melihat hati dan seluruh perbuatan kita, tetapi kepada Tuhan yang Maha melihat dan Maha mengetahui. Karena itu kepada saudara-saudari yang beragama Kristen, saya akan mendoakan saudara supaya saudara-saudari mampu melaksanakan sumpah profesi saudara yang saudara-saudara sudah ucapkan hari ini. Mari saya mengajak saudara-saudari bagi yang ada di sini maupun yang ada di bawah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur kepadamu bahwa pada hari ini saudara-saudara kami telah mengucapkan sumpah profesi mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan kami semua. Sumpah setia untuk berjanji untuk mengemban tugas dan tanggung jawab mereka pada bangsa dan negara, dan akan terlebih pelayanan mereka kepada Tuhan. Mereka sudah memilih profesi ini sebagai terapis gigi dan mulut, sebagai ladang pengabdian dan pelayanan mereka. Karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Hikmat pengetahuan akan Tuhan tetap memudahkan kepada mereka kesabaran, kesetiaan, keuletan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, dan amat terlebih ya Tuhan. Kiranya mereka menjadikan Kristus sebagai teladan dalam melayani yang dalam mengorbankan dirinya untuk kebaikan semua orang. Kiranya dengan penuh cinta kasih mereka melayani sesama, mereka melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Karena segala sesuatunya mereka akan bertanggung jawab
harapan kita. Dan akhirnya ya Tuhan kami mohon kepadamu, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan tujuan kami mulai saat ini hingga kedatangan Kristus kali yang kedua dan juga bersama-sama. Amin. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara tersebut bagi pengambil sumpah di pengalaman masing-masing dengan menempatkan diri secara betul. Keluar. Diskon. Waduh, siapa nih hostnya? Kak Uci Pol. Sini, saya kasih host. Pernah disanjung. Wih. Woi, jangan ku bercanda. Sumpah. Kuliah yang akte apa ya? Permintaan pertama sampaikan oleh mahasiswa Sultan Profesi dan saat ini terpilih oleh saudara Ustaz dan ini harus dilakukan. Yang terhormat Ketua DPD P3 Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Ketua Urusan Kesehatan Tinggi Polres Makassar, yang terhormat Ketua Provinsi 3 dan 4 Jurusan Kesehatan Tinggi Polres Makassar, yang saya hormati para tamu undangan dan saya cintai teman-teman di pertemuan Poltekkes Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat yang sangat mubarak ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah bawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang seperti sekarang. Ya baiklah,
Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Makassar, dosen serta staf Poltekkes Kemenkes Makassar, karena dengan ilmu beliau, pengalaman beliau, kita bisa sampai di titik seperti ini. Ucapan kami hanya bisa memberikan ucapan terima kasih banyak, dan kami bisa juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga menjadi ladang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua PTKI Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang akan menjadi organisasi kami nantinya setelah di titik ini seperti itu. Jadi kami mohon bantuan bimbingan dan arahan-arahannya, karena dengan arahan-arahan dari para senior kami bisa nantinya harkat dan martabat jurusan dan organisasi PTKI seperti itu. Ikro, bacalah. Kami dituntut untuk selalu menuntut ilmu. Kami tidak akan pernah berhenti menuntut ilmu sampai nyawa ini berpisah dengan agama. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga semua menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Ketua Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Makassar, Bapak Syukri Muhammad, SSIT Kemenkes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan PTKI, yang terhormat pada Bapak Ibu Provinsi DPD 3 maupun Dampak, Bapak Ibu Dewas, dan rekan-rekan dari PTKI, dan alhamdulillah anggota baru akan masuk menjadi anggota PTKI. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara pemanggilan sumpah profesi. Kemarin waktu itu dan hari ini semuanya itu sumpah tenaga kesehatan. Dan sekarang ini adalah sumpah profesi. Kami harapkan kepada adik-adik nanti Anda sudah mempelajari tentang etika di bangku kuliah. Di dalam aturan etika di profesi juga nanti ada juga iya juga. Contoh seperti laksanakan sesuai dengan tupoksi Anda. Orang bilang Makassar jangan sembarang terang. Dia bukan kompeten Anda lakukan. Ya, mudah-mudahan Anda selesai nanti di sini. Bisnis perubahan ini dan kedepannya insya Allah di lapangan nanti tidak lagi melanggar kode etik PTKI ini. Karena di PTKI itu punya kode etik. Ya, itu saja.
Insya Allah mudah-mudahan Anda dari semua ini bisa aktif nanti di OP. Karena OP tidak mungkin Anda akan jadi yang empat ini. Semua bisa terjadi dalam empat ini bukan karena institusi, bukan karena Poltekkes, tapi itu adalah perjuangan OP. Sehingga ada namanya sekarang terapis ini, ya, maupun D3. Dulu yang ada cuma STRD, yang namanya STRD. Ya, sekarang sudah ada. Itulah hasil perjuangan dari OP. Nah, kalau ada semua nantinya tidak aktif di OP, siapa lagi yang mau meneruskan OP ini? Insya Allah akan ada nanti S2 terapis gigi. Sekarang sudah berjalan di Semarang. Ya. Makanya kami harapkan dari jurusan, jangan Anda lahir di D3, mati D3, lahir di D4 atau terapis gigi, mati di D4 juga. Maksudnya, Anda harus berkembang terus. Ya, Anda berkembang terus. Bahkan sampai nanti S3, insya Allah akan terbentuk nanti akan diusahakan oleh OP. Jadi kami harapkan kami ucapkan banyak terima kasih kepada organisasi profesi ini, sehingga kegiatan pengambilan sumpah profesi kepada alumni kami dapat terlaksana pada hari ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya sambutan oleh Ibu Ketua DPD PTGI Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Hajar Juwita Husaini SPSIP. Dengan ini saya persilakan untuk yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Makassar, yang kami hormati Ketua Kapolri D3 dan D4, yang kami hormati para rohaniawan dan para tamu undangan beserta hadirin yang bersama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan suatu amanah, yaitu sumpah profesi bagi sejawat PGM yang baru menamatkan pendidikan formal. Nah, mungkin ini sekalian juga sosialisasi ya, karena kami memang dari DPD itu ada memang bidang yang organisasi PGM itu yang menangani tentang kaderisasi dan keanggotaan PGMI. Di mana itu kami sudah setiap tahun secara berkesinambungan akan masuk di kampus-kampus yang jurusan kesehatan gigi untuk memberikan pembekalan. Tetapi untuk tahun ini karena situasi dan kondisi COVID, jadi kami ambil sekalian penyimpanan ya. Baiklah, begini yang saya mau berbahagia. Mungkin di sini saya sampaikan kepada adik-adik. Sekarang adik-adik, karena sudah menamatkan sekolah formalnya. Jadi di sini saya ingin mengatakan adik-adik junior ya,
Apa Pak? Komunikasi itu sudah sejawat. Cuma perbedaan itu senior ya. Nah, mungkin adik-adik bisa memahami apa makna dari sebuah profesi tadi. Di mana itu, walaupun kita sudah melaksanakan sumpah atau mengucapkan lafal sumpah di kampus, tapi itu memang ketentuan itu adalah sumpah nakes. Nah, untuk sumpah profesi itu yang menangani adalah organisasi profesi yaitu PTBMI. Nah, mungkin ada yang belum tahu PTBMI. Tadinya itu dikatakan PTBI, Persatuan Perawat Indonesia. Sekarang berarti menjadi Persatuan Terapis Indonesia. Kenapa? Kalau kita masih bertahan di PTBI sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan 36, itu kita dibawahi oleh hukum keperawatan. Artinya, kalau kita masuk dalam hukum keperawatan berarti perawat gigi atau transisi itu tidak ada organisasinya karena kita dibawahi oleh perawat. Artinya kita masuk ke PPNI. Nah itu ya, kita tidak mau. Jadi pengurus-pengurus kita yang besar itu berjuang untuk mempertahankan organisasi kita. Makanya kita beralih nama menjadi terapis gigi mulut. Tetapi kandungannya itu atau isian itu sama, cuman kulitnya yang diganti, tetapi isinya sama sesuai kurikulum dan nomenklatur yang adik-adik dapatkan dari bangku kuliah. Jadi bukan berarti dari perawat gigi ke terapis gigi, wah, berarti kita bukan perawat gigi kita terapis gigi. Memang kita bukan perawat, tetapi kita terapis gigi dan mulut. Di mana itu? Terapis gigi dan mulut itu kita punya kompetensi tersendiri, kita punya keahlian tersendiri. Di mana keahlian itu yang bisa melaksanakan itu ya kita sendiri. Tidak bisa profesi lain melaksanakan kompetensi kita. Nah justru itu makanya pengurus-pengurus pusat itu bersama dengan pengurus DPD seluruh Indonesia berjuang untuk mempertahankan terapis gigi dan mulut. Jadi kita berdiri sendiri. Pada saat nanti adik-adik bila bekerja di lembaga pemerintah, misalnya mudah-mudahan lulus ya, itu nanti pengisian formulirnya itu kita berada di lembar ke-11. Lembar ke-11 itu adalah keterisian medis. Kita masuk dalam keterisian medis. Jadi bukan masuk di lembar keperawatan. Nah ini mungkin anak semua atau adik-adik semua tidak memahami walaupun yang ada di sini maupun virtual sana itu untuk penerimaan CPNS ini banyak yang menjadi kendala. Di BKD tidak di mana dia berada. Itu misalnya yang diterima itu perawat gigi, bukan terapis gigi. Sama. Jadi itu nanti urusan DPC nanti, bukan urusan adik-adik. Nah itu sekilas untuk keberadaan PPDMI. Nah hadirin saya hormati anak-anak semua atau adik itu setelah tamat ini kemana arahnya kira-kira nantinya? Kira-kira kemana arahnya? Adik-adik ya, otomatis mau tak mau, suka tidak suka harus bergabung POP karena anak-anak nanti atau adik-adik nanti kemana? Setiap ada kegiatan, setiap ada urusan harus berhubungan dengan organisasi profesi. Contoh, kalau mau urus SPR atau mau melamar pekerjaan, dibutuhkan itu rekomendasi
rekomendasi dari OP. Itu diambil dari OP. Nah, kalau tidak jadi anggota atau tidak merambah ke anggota, itu tidak akan difasilitasi. Ya, nah ini saya sampaikan nanti. Kalau misalnya setelah ini selesai, kamu harus merapat ke DPC, masing-masing di mana kamu berada. Bukan ke DPD. DPD itu masih ada di bawahnya DPC. Jadi tidak boleh adik-adik langsung ke DPD, kecuali pengurus DPD. Ya, mungkin kamu lihat ini senior kamu ada 2 orang, Ayu dengan Febrian, itu dia langsung ke DPD karena kami tenaganya, kami jadikan dia pengurus DPD. Ya. Nah, untuk nanti adik-adik, kalau misalnya kembali ke daerah masing-masing, itu harus merapor ke DPC. Kalau tidak tahu nanti DPC cari puskesmas atau rumah sakit, tanya ada nggak perawat gigi di sini? Ya ada. Kak, saya ini perawat gigi, saya baru tamat, saya mau bergabung ke PTGMI, bagaimana caranya? Nah itu pasti perawat gigi itu akan mengatakan, oh kamu ke sekretariat ini untuk bergabung. Jadi jangan setelah tamat ini kamu acuh tak acuh, ada urusan dengan OP atau anak ini. Saya kan belum pegawai, saya kan belum juga mau melamar, saya masih santai-santai dulu. Jangan. Sebaiknya daftar dulu. Kalau mau santai, mau jalan-jalan dulu tidak masalah. Mau bekerja atau tidak boleh bekerja tidak masalah. Tetapi harus adik-adik terdaftar di organisasi profesi. Karena kalau tidak terdaftar, adik-adik sendiri nanti yang susah di saat membutuhkan rekomendasi. Karena DPC tidak akan memberikan rekomendasi keterangan kalau tidak terdaftar jadi anggota PTGMI. Nah, untuk menjadi anggota PTGMI ini sekarang kita ada namanya aplikasi sistem informasi keanggotaan PTGMI. Itu sistem di online sekarang. Di 2020 itu sudah berlaku. Ya, kalau kami dulu yang senior itu tidak mesti mau bergabung atau tidak masalah. Saya kan yang mau bekerja, apalagi kalau orang kan tidak membutuhkan rekomendasi. Sekarang bukan rekomendasi. Itu rekomendasi didapatkan dari aplikasi kita. Diberikan juga aplikasi kita aktif. Kalau tidak aktif ya tidak bisa. Nah, kelengkapan untuk aplikasi kita itu harus mempunyai STR, KTP, SIM, ijazah, atau dari tiga orang, kemudian mempunyai sertifikat profesi. Kalau tidak lengkap itu tidak bisa diupload dokumennya, kemudian tidak aktif sikapnya. Nah, setelah itu dipenuhi semua aktif, keluarlah NPA, nomor tanda keanggotaan. Jadi ada nanti NPA-nya, nomor keanggotaannya. Gunanya ini nomor keanggotaan sebagai legalitas kita jadi PTGMI. Ini manfaatnya itu banyak loh, banyak. Bukan cuma kita tidak bisa cetak, tidak bisa ya. Karena nomornya itu langsung dari pusat melalui aplikasi SIKA. Nah, keuntungan pertama, bila mana nanti adik-adik mau ikut seminar, webinar, atau workshop atau kegiatan OP, harus kita mendaftar lewat aplikasi SIKA masing-masing dengan membuka NPA kita. Jadi nanti kalau mau ikut paspornya dari unit supaya tidak tepat, ya. Dan itu nanti kamu harus ke DPC di mana kamu berada. Misalnya di Makassar, harus ke DPC Makassar. Di Bone harus DPC Bone. Di mana-mana ada semua. Ya, jangan bilang saya kan tidak mau, saya masih kebetulan di Makassar, ketika saya mau pindah, saya mau pulang umur. Sebelum itu kamu pulang umur yang mendaftar ke DPC Makassar. Kan nanti kalau kamu pindah ada mutasi.
Lewat sistem itu, sampai dilapor saja ke DPC-nya. Bu, Pak, saya mau pindah ke Bone, misalnya. Oh iya, dimutasi. Jadi dimutasi itu disampaikan ke pengurus Bone bahwasanya ada anggota dari Kota Makassar atas nama ini mutasi ke DPC Bone. Jadi bukan di sana dia oke, diklik, terima, sudah. Jadi Anda di Makassar sudah keluar, jelek namanya sudah tidak ada karena sudah pindah ke Bone. Ada beberapa banyak yang datang ke saya untuk mengurus SPR karena harus terkait dengan marketing. Itu saya tanya, ada MPA-nya? Tidak ada, apa itu? Loh, tidak disampaikan kan? Tidak. Tapi saya berpikir, oh iya betul, karena kami tidak masuk. OP tidak masuk ke sekolah sebelumnya karena COVID. Itu yang ngurus STR mendekati selain semua profesi, kalau STR ya harus ada etik. Nah, itu dia bingung. Saya kan belum mendaftar karena saya kan di Makassar Utara, saya mau ke Raha, sebelum ke Raha daftar dulu di sini nanti kan mutasi. Nah, seperti itu ya nanti. Nah, tentunya itu adik-adik semua sudah hukumnya, sudah lulus semua, alhamdulillah. Nah, itu nanti urus dulu STR, baru aktifkan aplikasi sikapnya. Tetapi sebelum diaktifkan aplikasi sikap, mengamat dulu TOP, berketemu dulu sama DPC-nya, Kak, saya baru tamat, saya mau bergabung di DPC ini. Oh iya, oh pasti disampaikan kamu harus aktifkan juga, tapi saya belum ada STR baru sebentar proses katakan. Boleh diberikan keterangan ke DPD yang mengambil keterangan bahwa saya pengurusan STR-nya apa? STR itu dalam pengurusan. Saya kasih nanti keterangan baru diaktifkan sikapnya. Karena siapa tahu nanti kamu mau ikut webinar atau seminar. Nah ingat, untuk perpanjangan kalau pengurusan STR tadi bukan SKP, ya. Tapi berikutnya perpanjangan STR itu membutuhkan SKP minimal 25. Gimana itu terbagi 3? Ya, keprofesionalan itu ditandai dengan logbook harus 2 sampai 5 SKP itu. Kemudian diklat, pengembangan dan diklat itu didapatkan dari seminar, workshop, diklat atau apa saja semacam itu pelatihannya. Kemudian yang ketiga itu pengabdian masyarakat. Nah ini juga harus kalau ini pelatihan minimal 20 SKP. Kalau untuk pengembangan profesi ditandai dari apakah itu bakti sosial, apakah musjal, atau musda, atau yang diadakan oleh DPD secara resmi, itu kita butuhkan SKP 2 sampai 5 SKP. Dan jangan, saya sekarang 25 SKP sebentar semua. Oh tidak bisa. Harus ada pengabdian masyarakat. Di mana itu ya harus ada ikut baksos atau musda, rakernas atau kegiatan-kegiatan yang besar yang dilakukan oleh DPD. Nah, kalau logbook ya ada yang bikin di mana ada bekerja dibikin. Logbook itu adalah semacam catatan harian. Pasien apa yang kita kerja hari ini, itulah yang dituangkan di dalam buku dari logbook itu hanya itu 3 sampai 5 SKP. Jadi itu ya. Nah, untuk perpanjangan STR, mulai yang terbit STR-nya 2020 itu ke atas itu wajib mengikuti seminar atau webinar melalui aplikasi sikap. Tidak bisa lagi dikasih lembaran sertifikat. Jadi kalau tidak cukup nanti, itu berarti tidak akan memberikan rekomendasi untuk perpanjangan STR 5 tahun ke depan. Ya. Nah, ini juga saya mohon membuka untuk DPD kita diberikan kewenangan dari pusat. Tidak apa-apa. Teman-teman atau adik-adik ikut semua kegiatan yang ada di dalam aplikasi sikap dari mana saja.
Itu jangan pada saat kalau sudah dihitung, oh sudah 20 nih, giliran DPD yang buat DPD-nya sendiri atau DPC yang buat kegiatan sudah ada kan? Karena kan sudah ada. Itu ada aturan sekarang. Kami sepakati untuk nanti mungkin Januari di draft sudah ada pengesahannya mungkin pada saat kami berapat Pramunas di Jakarta karena tahun depan itu akan ada munas di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah itu aturannya itu SKP itu cuma 20% diambil dari luar, 80% diambil dari kegiatan sendiri yang ada di dirinya. Ya, jadi kalau misalnya 20 seminar atau bansos apa, 20 seminar atau workshop apa, tapi sudah cukup diambil dari tempat lain itu dan bersenang hati nggak bisa saya ikuti DPD Sulawesi Selatan apalagi bayar. Kemarin kan ada gratis. Nah, mudah-mudahan nanti BKD Makassar itu mengadakan webinar gratis loh. Jadi nanti itu insya Allah. Jadi nanti cepat-cepat aktifkan sikapnya supaya bisa ikut nanti. Kita nanti yang bagian verifikasi itu memverifikasi itu dilihat bobot misalnya 20 SKP. Itu 5 yang dari luar apa? Ya 5 dari luar, 15 dari dalam. Karena kenapa? Diharapkan semua DPD dan DPC yang wilayah itu proaktif dengan kegiatan. Jadi jangan sudah ditutup, tidak bisa nih, biar kamu di DPD punya atau siapa saja, apalagi kalau dibayar. Kan banyak gratis sekarang. Tidak memang ikut, tidak apa masalah. Itu kan ilmu, update knowledge-nya. Itu kan yang penting ilmunya, jangan kertasnya yang kita pikir atau SKP-nya, ya. Nah, kemudian nanti adik-adik selain kalau sudah terdaftar sebagai anggota ada kewajiban. Ada kewajiban tentunya ada hak, ya. Jadi kalau kita memenuhi kewajiban itu berarti hak kita harus kita terima. Nah, salah satu kewajiban di sini untuk seorang terapis gizi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai etikanya. Jadi seperti sumpah profesi, jangan cuma diucapkan tadi, tetapi dilapalkan sampai ke dalam sanubari kita. Makanya sumpah profesi itu tidak boleh dibuat sendiri, harus diharapkan mengucapkan 8 sumpah semua, termasuk yang di virtual tadi itu. Ya, makanya tadi itu mungkin ada fotonya. Ya, karena kalau tidak itu ada pesan dari pejabat. Tidak ada itu tidak boleh diberikan sertifikatnya. Kalau tidak mengucapkan 8 sumpah. Kenapa? Karena di kita betul-betul memahami apa sih tugas dan kewajiban saya. Nah, kemudian mematuhi kode etik. Jangan bekerja tadi sudah dilakukan sama Pak Ketua. Jangan sembarang. Kalau bukan makanannya jangan dimakan. Contoh kalau bertamu. Ini bertamu di rumahnya orang, assalamualaikum, ya silakan tamu. Jangan belum disuruh masuk sudah ada di dapur ini makan kan. Kalau cuma dulu mungkin enggak, tapi kalau sudah makan, nah itu yang biasa menimbulkan benturan terhadap profesi kita karena kita ada profesi yang hampir mirip profesi kita tetapi ada memang pembagiannya kita. Nah makanya kalau bukan wewenangnya, bukan kompetensinya, jangan dikorek. Kita konsultasi kepada dokter giginya. Oh dok, maaf ada pasien ini kompetensi kita karena kompetensi. Ya oke bagus. Tapi jangan sudah bukan kompetensinya, sok lagi kerja dia pamer lagi di sosmed. Alhamdulillah kalau saya hebat bulan ini tuh. Itu bukan kompetensimu, jadi disitulah muncul benturan-benturan, ya. Jadi kita harus memahami atas apa yang kita harus lakukan. Nah, selain itu harus kewajiban GBI itu membayar iuran setiap bulan. Iuran dibayar itu start dari ijazah yang diterima. Misalnya ijazahnya diterima di Oktober, berarti November harus membayar iuran ke DPC-nya, ya, bukan ke DPD, ke DPC. Nah, selain iuran, sebelum itu kita masuk kita harus bayar uang pangkal, kemudian uang keanggotaan, kemudian
ada uang pembangunan. Uang pembangunan itu satu kali periode dengan memangkal dengan waktu. Kemudian yang bulanannya itu iuran, itu tergantung di DPC-nya berapa dibutuhkan per bulannya. Iuran itu bukan diambil DPC, tetapi ada pembagian ke DPD dan DPD. Kan kita yang ambil semua. Gunanya itu iuran, uang yang masuk di kita yang tidak itu untuk operasional kelangsungan DPD atau kepengurusan PTDMI. Ya, jadi itu harus walaupun sudah aktivitasnya tidak membayar ya sama nggak bisa. Nah, selain itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi profesional PTDMI. Kegiatan orang punya rajin sedangkan giliran PTDMI-nya diabaikan. Jangan ya. Ya. Nah, itu kewajiban. Salah satunya ada berapa ya? Nah, kemudian kewajiban. Anak-anak semua ada itu. Kewajiban itu yang berkewajiban untuk mengembangkan karirnya, meningkatkan SDM-nya melalui pelatihan atau pendidikan resmi. Tadi disampaikan Bapak Ketua bahwasanya adanya pendidikan atau itu akan ada lagi nanti S2 itu upaya juga dan OP untuk pengembangan SDM-nya dengan keterampilannya. Ya. Nah, selain itu ada juga mendapatkan nanti NTA itu. Nah, itu NTA banyak. Saya ulang kembali, NTA itu banyak manfaatnya. Itu kita pakai. Contoh saya pernah ke luar negeri. Saya lupa KTP itu, di mana saya taruh. Saya lari karena kalau di luar negeri cepat kita jalan, bisa lambat. Saya tidak tahu kalau di mana itu KTP. Saya cepat di antara Singapura, Malaysia. Ini saya mati, saya tinggal. Semua rombongan sudah pergi. Saya mati sendiri. Apa yang saya mau? Keras-keras kalau misalnya, saya ingat ada KTA atau NTA. Aku ambil. Langsung bilang, nurse ya, dental nurse ya. Gimana? Dari Indonesia. Oke, dia langsung jawab tangan saya. Itu lebih berharga daripada KTP sebenarnya. Kalau KTP masih beda, gimana nih? Tidak langsung beda. Beda tempat saya, beda itu logonya. Begitu berharganya. Karena kita sudah ada organisasi dunia itu IOA. Di mana presiden direkturnya itu di mana ya? Di Australia atau siapa? Dan wakil direkturnya itu di Indonesia, Pak Saini. Dan itu sangat berharga sekali. Dan ketika NTA itu bisa bermanfaat pada saat kita dalam keadaan PPP. Tapi kan di PPP kalau mau itu, saya juga pernah ke Jakarta. Saya ini kan pandemi, saya ke Jakarta 2 bulan lalu. Rapid test itu kertasnya itu difotokopi, bukan anunya bukunya. Tahan saya di sana, imigrasi. Oh kemana itu? Tahu ini sekarang pandemi apa? Saya kasih kilo itu kan saya kalau sehat dan saya tahu. Saya kan dia bilang mungkin kamu bikin-bikin, tidak saya tahu kan. Loloslah saya. Jadi jangan dipandang begitu seperti itu ya. Dan itu barangkali yang ingin saya tekankan kepada adik-adik semua. Selamat ya bagi yang sudah menyampaikan sumpah pada hari ini, baik yang hadir di auditorium ini maupun yang ada di virtual. Semoga apa yang diucapkan atau dilapangkan tadi itu dapat disimak baik-baik dan diamalkan. Ya. Nah kemudian selain itu nantinya kalau memang adik-adik ada yang merasa bekerja tetapi sudah sesuai dengan kompetensinya misalnya, tetapi itu menyelip ke ranah hukum atau kode etik itu insya Allah kalau adik-adik sebagai anggota ditandai dengan NTA itu atau KTA atau tanda anggota NTA itu akan dikawal kasusnya atau akan difasilitasi nanti dan kode etik. Kebetulan ketua majelis etik sudah bersilakan ada di depan anak-anak semua itu Pak Agus yang di depan
itulah nanti yang akan berguna kepada adik-adik di dalam ada merepet ke ODET tapi ya tidak. Nah itu barangkali yang saya ingin sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita, bagi orang banyak, nusa dan bangsa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi bacaan doa dalam hal ini diwakili oleh pahamnya agama Islam untuk agama lain dapat bisa merenung saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pendidikan kepada kita anak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana sabun rahmat Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan nikmat-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini. Dengan kasih sayang-Mu kami masih dapat menghirup udara hari ini. Dengan takdir-Mu kami dapat melaksanakan ajaran Nabi semua pada hari ini. Untuk itu ya Allah, tentu dengan segala kekurangan dan kelemahan, kami hanya bisa berdoa dan memohon minta kepada kiranya Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang meliputi kami dengan berkah pada acara hari ini, agar hamba yang telah mengambil sumpah, dia mengucapkan sumpah itu dan masih pada hari ini. Ilahana antarha, Engkaulah Maha Pemberi petunjuk. Engkau adalah Tuhan yang Maha Sempurna, sedangkan kami adalah hamba yang lemah dengan segala keterbatasan. Kami memohon kepada yang kiranya senantiasa membimbing kami di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami. Oleh karena itu berikan kami kemampuan dari segala kekurangan, berikan kemudahan dari segala rintangan, dan tunjukkan kepada kami bahwa kebenaran itu benar dan beri hidayah untuk melaksanakan. Tunjukkan kepada kami bahwa kebatilan itu adalah batil dan berikan kekuatan untuk menjauh. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, ampunilah kehilangan dan dosa. Ampunilah kehilangan dan dosa perbuatan. Ampunilah kehilangan dan dosa perbuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung terpilih bersama di sini secara simbolik oleh Ibu Ketua Komisi Selatan
Wassalamualaikum